Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa sudah ikhlas tapi hatimu masih gelisah? Pernahkah kau berdoa dengan sepenuh air mata, namun di dalamnya masih tersisa harapan agar keinginanmu dikabulkan? Mungkin tanpa sadar, kita belum benar-benar hilang dalam cintanya. Ada rahasia yang disembunyikan Allah di balik kata ikhlas. Sebuah rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang berani melepaskan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Hari ini, mari kita menyelam ke kedalaman cinta itu. Menyelam hingga tak ada lagi aku yang mencintai, kecuali Allah yang mencintai melalui diri ini. Inilah rahasia ikhlas tertinggi, menghilang dalam cintanya. Bab 1, Gerbang Keikhlasan. Saat segalanya menjadi hampa kecuali Dia. Dalam perjalanan ruhani yang sunyi, ada satu gerbang yang tak setiap jiwa mampu memasukinya. Gerbang keikhlasan. Di sanalah segala sesuatu yang tampak indah di dunia mulai kehilangan warnanya. Dan segala bentuk pujian atau celaan tak lagi memiliki daya untuk menggerakkan hati. Di titik itu, seorang hamba mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup di antara bayangan. Bayangan yang tampak nyata, namun sejatinya hanyalah cermin dari kehendaknya. Maka ketika hati mulai bertanya, untuk siapa aku berbuat? Maka sesungguhnya itulah panggilan dari langit untuk memurnikan cinta. Karena ikhlas bukan sekadar tidak ria, tapi lenyapnya aku dalam kehendak Dia. Ikhlas bukan berarti tidak terlihat, tapi tak lagi merasa perlu terlihat. Ia adalah keadaan di mana segala amal menjadi rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Bahkan dirinya sendiri tak lagi mengingat amal yang telah ia lakukan. Seperti embun di ujung daun yang menguap sebelum matahari menyapanya, begitu pula amal ikhlas, ia hilang sebelum sempat disadari. Disitulah keindahan tersembunyi, ketika seseorang berbuat kebaikan tanpa rasa memiliki. Ia tidak lagi berkata, aku telah memberi, karena baginya, yang memberi hanyalah Allah melalui dirinya. Hamba hanyalah jalan, bukan tujuan, alat, bukan sumber, cermin, bukan cahaya. Maka ketika kesadaran itu menembus dada, segala kebanggaan pun runtuh, dan yang tersisa hanyalah ketenangan tanpa nama. Namun jalan menuju keikhlasan sejati adalah jalan yang sunyi dan menakutkan. Karena di sana, ego akan berteriak, menuntut diakui, memohon agar amalnya dihargai, agar dirinya tetap terasa berarti. Tapi Sang Kekasih Allah justru menguji dengan cara yang halus. Ia sembunyikan makna dalam kesepian, ia sisipkan pelajaran dalam penghinaan, dan ia titipkan cinta dalam kehilangan. Hanya hati yang telah lebur dalam cinta ilahi yang mampu melihat rahmat di balik cobaan. Sebab bagi mereka yang masih terikat pada aku, cobaan adalah bencana. Namun bagi yang telah fana dalam Dia, cobaan adalah panggilan untuk lebih dalam mengenal kasih-Nya. Keikhlasan sejati bukan hasil dari latihan akal, melainkan buah dari kehancuran ego. Ia lahir ketika seseorang telah letih membela dirinya sendiri. Saat semua pembenaran runtuh, saat segala kebanggaan kehilangan makna, barulah cahaya keikhlasan menyapa dengan lembut. Dan ketika hati itu bersih, sekecil apapun amalnya, akan terasa begitu dalam. Bukan karena besar di mata manusia, tapi karena murni di hadapan Allah. Hati yang ikhlas tidak lagi menilai besar kecilnya amal, karena ia hanya melihat kepada siapa amal itu dipersembahkan. Dan ketika persembahan itu hanya kepada Dia, tak ada lagi ukuran, tak ada lagi hitungan, tak ada lagi pamrih. Maka rahasia ikhlas bukanlah pada seberapa banyak engkau beramal, tapi seberapa dalam engkau hilang dalam amalmu. Ketika tangan memberi, namun hati merasa tidak sedang memberi. Ketika lidah berzikir, namun jiwa merasa tidak sedang berzikir. Ketika engkau mencintai, namun tak merasa sedang mencintai, di sanalah letak lenyapnya diri dalam Dia. Inilah puncak keindahan spiritual. Ketika hamba tidak lagi menjadi pusat, dan hanya Allah yang tinggal di singgasana kesadaran. Saat itu, dunia menjadi panggung cinta yang sunyi, dan setiap napas adalah doa tanpa kata. Itulah gerbang pertama menuju rahasia ikhlas tertinggi, saat engkau menghilang, agar yang tampak hanyalah Dia. Bab 2, Lenyapnya Aku, Jalan Sunyi Menuju Cinta yang Murni. Dalam perjalanan menuju makna ikhlas, setiap hamba akan sampai pada satu momen yang menggetarkan, ketika ia mulai menyadari
bahwa seluruh kehidupannya hanyalah bayangan dari kehendak Allah. Di titik itu kata aku perlahan kehilangan maknanya. Apa yang dulu terasa milik, kini terasa hanya titipan. Apa yang dulu terasa hasil jerih payah, kini tampak sebagai anugerah yang tidak pernah ia kendalikan. Hati menjadi saksi dari rahasia besar, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Maka lenyaplah kebanggaan, runtuhlah dinding keakuan yang selama ini menghalangi cahaya makrifat. Di sanalah awal fana, bukan hilangnya wujud, tapi hilangnya rasa memiliki wujud. Saat aku mulai larut, yang tersisa hanyalah kesadaran akan cinta yang meliputi segala sesuatu. Namun perjalanan menuju lenyapnya aku bukanlah tanpa luka. Ego akan berontak dengan segala cara. Ia akan menuntut pengakuan, mencari penghargaan, bahkan dari amal yang tampak suci. Ia ingin tetap hidup, ingin tetap disebut, ingin tetap ada. Tapi jalan makrifat adalah jalan pemurnian, dan pemurnian selalu disertai penghilangan. Allah dengan kasih-Nya akan memisahkanmu dari segala yang kau sandari. Satu persatu, penopangmu akan diambil, agar kau tahu siapa sebenarnya yang menopangmu. Engkau akan merasa kehilangan, tapi sejatinya itulah proses menemukan. Sebab yang kau sangka hilang hanyalah yang tak pernah kekal, dan yang tetap ada hanyalah Dia yang selalu dekat, bahkan ketika dunia menjauh. Lenyapnya aku bukan berarti berhenti berbuat, justru disitulah amal menemukan maknanya yang sejati. Ketika engkau berbuat bukan karena merasa mampu, tapi karena merasa digerakkan. Seperti daun yang menari karena angin, bukan karena kehendaknya sendiri. Hamba yang telah mengenal makna ini akan beramal tanpa pamrih, berbuat tanpa perhitungan, memberi tanpa merasa kehilangan. Karena ia tahu semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka setiap amal menjadi bentuk penghambaan, bukan pembuktian, menjadi persembahan, bukan pencapaian. Ia bekerja, tapi yang bekerja adalah Allah melalui dirinya. Ia mencintai, tapi yang mencintai adalah Allah melalui hatinya. Dan pada saat kesadaran itu benar-benar meresap ke dalam jiwa, hidup menjadi sangat sederhana, tapi begitu dalam. Tidak ada lagi sesuatu yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang harus dimenangkan. Ia hanya ingin menjadi jalan bagi kehendaknya mengalir di dunia ini. Ketika cinta Allah sudah menempati seluruh ruang hati, dunia tak lagi tampak sebagai ancaman, tapi sebagai ladang zikir. Setiap kejadian adalah tanda, setiap pertemuan adalah pesan, setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali pulang. Dalam keheningan batin itu, seorang hamba tidak lagi sibuk memperjuangkan kehendaknya sendiri, tapi larut dalam arus kehendak Sang Pencipta. Maka inilah rahasia besar yang jarang disadari. Semakin engkau mencoba mempertahankan akumu, semakin engkau jauh dari Dia. Tapi ketika engkau berani melepaskannya, engkau justru menemukan segalanya. Karena yang hilang hanyalah dirimu yang semu, dan yang kau temukan adalah dirinya yang hakiki. Inilah lenyapnya aku, fana yang penuh cahaya. Saat cinta tak lagi menuntut, saat doa tak lagi meminta, saat amal tak lagi dihitung, dan yang tersisa hanyalah kerinduan untuk tenggelam lebih dalam di samudera kasih-Nya. Di titik itu, engkau tidak lagi mencari Tuhan, karena engkau telah larut di dalamnya. Bab 3. Cermin keheningan. Saat hati menatap wajahnya dalam diri sendiri. Ada saat di mana seorang pencari berhenti berlari, bukan karena lelah, tetapi karena ia menyadari bahwa yang ia cari tidak pernah jauh darinya. Setelah sekian lama menempuh jalan panjang, penuh doa, tangis dan harapan, tiba-tiba ia mendapati bahwa seluruh pencarian itu bermuara pada satu titik, hatinya sendiri. Di sanalah Allah bersemayam, di sanalah cinta pertama kali bergetar, di sanalah segala rahasia disembunyikan. Namun hati yang dimaksud bukan sekadar segumpal daging yang berdenyut, melainkan ruang kesadaran yang halus, tempat cahaya ilahi memantul. Dan ketika cermin hati itu dibersihkan dari debu kesombongan, iri dan keinginan dunia, maka yang tampak bukan lagi wajah diri, melainkan wajahnya yang maha indah. Saat itulah hamba menyadari, seluruh perjalanan bukan untuk menemukan Tuhan di luar, melainkan untuk menyingkap tabir di dalam. Namun betapa sulitnya menjaga cermin hati agar tetap jernih.
Dunia ini bagai angin yang terus-menerus membawa debu. Debu cinta dunia, debu hasrat, debu pengakuan. Setiap kali kita menoleh kepada selainnya, sedikit demi sedikit cermin itu mulai buram. Cahaya yang dulu terang kini tampak redup, dan suara ilahi yang dulu lembut kini nyaris tak terdengar. Maka dibutuhkan keberanian untuk terus membersihkan hati dari segala selain Allah. Ini bukan perkara mudah, karena terkadang yang paling sulit dilepaskan bukanlah dosa, melainkan kebaikan yang dibungkus keakuan. Seseorang bisa saja berzikir dengan lidah, tapi hatinya masih sibuk ingin dipuji karena mampu berzikir. Disitulah ujian para pencari sejati, bagaimana beramal tanpa menyisakan rasa memiliki amal itu. Dalam kesunyian, Allah mendidik hati dengan cara yang lembut namun dalam. Ia menciptakan sepi bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengajar. Sebab hanya dalam diam, gema kehadirannya terdengar begitu jelas. Dalam sunyi itulah hamba belajar bahwa zikir sejati bukan sekadar lafaz, tapi kesadaran yang terus hidup bahkan tanpa kata. Saat hati mulai mengenal zikir semacam ini, seluruh dunia menjadi tempat perjumpaan. Langit dan bumi, siang dan malam, tawa dan tangis, semuanya menjadi ayat-ayat yang berbicara tentangnya. Maka orang yang telah melihat dengan mata hati yang jernih akan menemukan Allah dimanapun ia memandang, karena setiap yang wujud adalah cermin dari keberadaannya. Namun cermin hati tidak akan pernah benar-benar bersinar jika masih ada yang disembunyikan di dalamnya. Segala dendam, penyesalan, dan luka lama adalah kabut yang menutupi cahaya. Maka seorang salik, penempuh jalan makrifat, harus berani menatap ke dalam diri, menembus lapisan gelap yang ia hindari selama ini. Disitulah pertarungan batin sejati dimulai, bukan melawan dunia luar, tapi melawan bayangan dalam dirinya sendiri. Dan ketika ia berani jujur menatap bayangan itu tanpa takut, ia akan melihat bahwa semua kegelapan sejatinya hanyalah ketiadaan cahaya. Maka cukup hadirkan Allah dan gelap pun sirna. Tidak ada yang harus dilawan, cukup diterangi. Tidak ada yang harus dihapus, cukup disadari. Dan ketika kesadaran itu sempurna, hati menjadi sebening air yang memantulkan langit. Ia tidak lagi menolak, tidak lagi memilih, tidak lagi mengklaim. Ia hanya menjadi saksi dari keindahan yang terus mengalir. Cermin itu kini telah kembali jernih, dan di dalam pantulannya, hamba melihat wajahnya di setiap wujud. Ia sadar dirinya hanyalah bayangan di permukaan air, sementara sumber cahaya itu tetap abadi di atas sana. Maka ia pun tersenyum dalam diam, sebab rahasia terbesar akhirnya terbuka. Ternyata Allah tidak pernah jauh, hanya kita yang menutupinya dengan diri kita sendiri. Bab 4. Rahasia kehilangan. Saat Allah mengambil agar engkau dapat melihat, ada waktu di mana hidup terasa runtuh. Segala yang dulu kita genggam satu persatu terlepas dari tangan. Orang-orang pergi, harapan pudar, impian hancur seperti debu ditiup angin. Dalam kesedihan itu, banyak yang bertanya, mengapa Allah mengambil? Namun di balik setiap kehilangan, selalu ada rahasia cinta yang tersembunyi. Allah tidak pernah mengambil tanpa maksud, ia tidak pernah menjauh tanpa makna. Kehilangan adalah bahasa halus dari kasih-Nya. Caranya mengajari kita untuk kembali menatap kepadanya, bukan kepada apa yang pernah kita miliki. Sebab terlalu sering kita mencintai pemberian lebih dari pemberi, dan Allah dengan kelembutan yang tak terjangkau akal, menyingkirkan tirai itu agar pandangan kita kembali lurus kepada sumber cinta yang sejati. Ketika hati yang rapuh itu bergetar oleh kehilangan, sesungguhnya itulah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu kesadaran kita. Ia ingin menunjukkan bahwa tiada yang benar-benar kekal kecuali Dia. Dunia hanyalah tempat persinggahan, dan segala yang ada di dalamnya hanyalah cermin dari cintanya yang sementara. Maka saat sesuatu diambil, jangan tergesa mengeluh, sebab bisa jadi itulah caranya membersihkan hatimu dari sesuatu yang telah kau jadikan berhala. Betapa sering kita mencintai sesuatu hingga lupa bahwa cinta sejati hanya miliknya. Dan ketika cinta itu berlebihan, Allah menyeimbangkan dengan mengambil, bukan untuk menghancurkanmu, tapi agar engkau belajar mencintai tanpa memiliki. Dalam pandangan para arif, kehilangan bukan akhir, tapi pintu menuju pengenalan yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa setiap rasa sakit adalah bentuk tarbiyah ruhani, pendidikan jiwa.
Allah mengajar dengan cara yang tak tertulis, dengan peristiwa yang tampak pahit tapi berbuah manis di kemudian hari. Ia mencabut sesuatu dari genggamanmu, agar tanganmu kosong untuk menerima yang lebih tinggi. Ia memalingkanmu dari manusia, agar engkau menatap wajahnya tanpa gangguan. Ia menyingkirkan sandaran-sandaran dunia, agar engkau berdiri di atas sandaran yang abadi, tauhid. Maka jangan takut kehilangan, karena sejatinya engkau tidak kehilangan apapun. Engkau hanya sedang dikembalikan kepada asalmu. Ketika hati mulai memahami rahasia ini, tangis perlahan berubah menjadi ketenangan. Tidak ada lagi pertanyaan, mengapa aku? Karena yang tersisa hanyalah bisikan lembut, engkaulah yang memilihku untuk mengenalmu. Itulah puncak makrifat dalam kehilangan. Ketika hamba mampu melihat kasih di balik ujian, bukan sekadar ujian di balik kasih. Saat itulah air mata menjadi doa, dan kesedihan berubah menjadi zikir. Allah menghapus sesuatu dari hidupmu agar engkau dapat membaca makna yang lebih tinggi, bahwa segalanya miliknya dan hanya Dia yang tak pernah meninggalkan. Maka setiap kehilangan sejatinya adalah panggilan untuk pulang, dan setiap air mata adalah jembatan untuk mendekat. Dan ketika engkau telah sampai di titik itu, titik di mana kehilangan tidak lagi menakutkan, karena engkau tahu bahwa setiap yang pergi hanyalah bayangan sementara, maka hatimu akan memasuki ruang yang baru, ruang keikhlasan tertinggi. Di sana, engkau tidak lagi berdoa agar Allah memberi atau mengambil, tapi agar Allah menempatkan hatimu dimanapun Ia kehendaki, dan engkau ridha. Inilah kebebasan spiritual sejati, ketika engkau tidak lagi takut kehilangan, karena engkau telah menemukannya. Dan jika Allah telah menjadi milikmu, maka apa lagi yang bisa hilang darimu? Bab 5. Cinta tanpa syarat. Menjadi bayangan dari cahayanya. Ada cinta yang tumbuh karena harapan, ada cinta yang lahir karena balasan, dan ada cinta yang hadir tanpa alasan. Cinta yang tidak meminta, tidak menuntut, dan tidak berharap apapun selain Dia. Inilah cinta tertinggi. Cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak mengenal aku mencintaimu karena, sebab di dalamnya sudah tidak ada lagi aku. Yang tersisa hanyalah Dia yang mencintai melalui dirimu. Cinta semacam ini bukan milik manusia biasa. Ia lahir dari jiwa yang telah hancur oleh ujian, lalu disusun kembali oleh tangan kasih Tuhan. Ia tidak bisa dipelajari dengan buku, tidak bisa dihafal lewat lisan, melainkan tumbuh perlahan di dalam hati yang telah luluh oleh keikhlasan. Saat cinta itu muncul, dunia seakan kehilangan bentuknya, sebab segala sesuatu menjadi tanda darinya. Tidak ada lagi yang buruk, tidak ada lagi yang sia-sia, semuanya adalah jalan untuk mengenal cintanya. Cinta tanpa syarat adalah keadaan di mana engkau mencintai Allah, bukan karena surga yang dijanjikan, bukan karena takut pada neraka, tapi semata karena Dia layak dicintai. Seperti matahari yang memberi cahaya tanpa memilih kepada siapa ia bersinar. Seperti air yang mengalir tanpa bertanya untuk siapa ia menyejukkan. Begitu pula hati yang telah mengenal cinta ilahi. Ia mencintai tanpa pamrih. Ia berbuat kebaikan tanpa menunggu ucapan terima kasih. Ia mendoakan tanpa diketahui. Ia memaafkan bahkan sebelum diminta. Karena di dalam dirinya sudah tidak ada ruang untuk dendam. Yang tersisa hanyalah kasih yang meliputi segala sesuatu. Hati semacam ini telah menjadi bayangan dari cahaya Allah. Lembut tapi kuat, diam tapi hidup, fana tapi bercahaya. Namun cinta seperti ini tidak tumbuh di tanah yang subur, melainkan di tanah gersang ujian. Allah akan menanam benih cinta di tengah luka. Ia akan menguji dengan penolakan, kekecewaan, bahkan pengkhianatan. Bukan karena Ia ingin menyakitimu, tapi karena Ia ingin mengosongkan ruang hatimu dari segala cinta palsu. Ketika semua tempat bersandar hancur, barulah engkau akan tahu bahwa satu-satunya tempat berlindung hanyalah Dia. Maka jangan takut pada luka, karena di sanalah cinta sejati tumbuh. Luka adalah tempat Allah masuk ketika pintu lain tertutup. Dan cinta tanpa syarat adalah bunga yang mekar dari luka yang ikhlas. Cinta sejati tidak pernah menolak perintah, tidak pernah menghitung pengorbanan, dan tidak pernah mempersoalkan hasil. Ia hanya ingin memberi, sebab memberi adalah sifat alamiah cinta.
Maka seorang hamba yang telah merasakan cinta semacam ini akan beramal bukan karena perintah, melainkan karena kerinduan. Ia salat bukan karena kewajiban, tapi karena ingin berbicara dengan kekasihnya. Ia bersabar bukan karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa setiap ujian adalah cara Allah memeluknya lebih erat. Dalam cinta seperti ini, ibadah bukan lagi beban, tapi kenikmatan. Doa bukan lagi permintaan, tapi percakapan. Dan hidup bukan lagi perjalanan mencari Tuhan, tapi perjalanan menyadari bahwa Tuhan selalu bersamanya. Ketika cinta tanpa syarat telah menempati seluruh hati, maka hamba akan menjadi bayangan dari cahayanya. Ia tidak lagi memiliki kehendak sendiri, karena yang ia inginkan hanyalah apa yang Allah kehendaki. Ia berjalan di dunia, tapi hatinya di langit. Ia berbicara dengan lembut, karena yang keluar dari lisannya hanyalah pantulan dari kasih Allah. Ia mencintai semua makhluk tanpa batas, sebab di setiap wajah ia melihat bayangan sang kekasih. Maka cinta tanpa syarat bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari keberadaan yang baru. Keberadaan di mana engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tapi untuk menjadi saluran kasihnya yang tak pernah kering. Dan saat itulah dunia akan terasa damai, karena engkau tidak lagi mencari cinta. Engkau telah menjadi cinta itu sendiri. Bab 6. Titik fana, saat diri meleleh dalam keberadaannya. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani yang tak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar hancur dalam kerinduan. Itulah titik fana. Fana bukan sekadar hilangnya kesadaran dunia, bukan pula kehilangan arah atau akal, tapi lenyapnya kesadaran tentang aku di hadapan kesadaran tentang dia. Ia bukan kehilangan wujud, melainkan kehilangan rasa memiliki wujud. Segala sesuatu yang dulu dianggap aku yang berbuat, aku yang merasa, aku yang ingin, tiba-tiba meleleh seperti lilin di hadapan matahari cinta ilahi. Dalam fana, seseorang tidak lagi merasa ada jarak antara dirinya dan Tuhannya, karena jarak itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ego. Ketika ego lenyap, yang tersisa hanyalah Allah, yang selalu ada, yang tidak pernah pergi. Titik fana adalah pertemuan antara kehancuran dan kedamaian. Saat segala sandaran hancur, hati justru menemukan sandaran sejati. Saat segala daya lepas, justru kekuatan ilahi mengalir tanpa batas. Di sana, doa tidak lagi diucapkan, karena seluruh keberadaan menjadi doa itu sendiri. Hamba tidak lagi meminta, karena ia telah menjadi bagian dari kehendak yang lebih besar. Ia tidak lagi mencari Tuhan, karena ia sadar bahwa dirinya telah menjadi cermin dari kehadirannya. Dalam fana, tidak ada perasaan aku mencintai Allah, karena yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu dalam cinta yang tidak terpisahkan. Ia seperti tetes air yang jatuh ke laut, kehilangan bentuknya, tapi menemukan hakikatnya. Namun untuk sampai ke titik fana, seseorang harus rela dibakar oleh api tajamnya ujian. Allah tidak akan mengizinkan seorang hamba larut dalamnya sebelum ego benar-benar hancur. Maka jangan heran jika semakin dalam engkau berjalan, semakin keras pula cobaan yang datang. Bukan karena Allah membencimu, tapi karena Ia mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu terjebak dalam keakuan. Fana adalah anugerah, tapi juga pengorbanan tertinggi. Engkau harus menyerahkan bukan hanya dunia, tapi juga rasa memiliki amal, pahala, bahkan rasa suci itu sendiri. Di titik ini, tidak ada lagi ruang untuk aku yang baik atau aku yang berdosa, karena keduanya adalah bayangan dari rasa memiliki diri. Yang tersisa hanyalah Dia, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa jarak. Ketika fana mulai terasa, dunia tampak seperti bayangan yang menari dalam cahaya. Engkau masih melihat, tapi yang terlihat bukan lagi dunia sebagaimana dulu. Segala sesuatu menjadi tanda, bukan tujuan. Tidak ada lagi keinginan untuk mengubah takdir, karena engkau telah larut di dalamnya. Hati menjadi seperti cermin yang memantulkan tanpa melekat, mencintai tanpa mengikat, menerima tanpa menilai. Dalam keadaan ini, keheningan bukan sekadar diam, ia adalah bentuk tertinggi dari penghambaan. Karena di dalam diam itu, segala sesuatu berbicara tentang Allah. Setiap hembusan napas menjadi ayat, setiap detak jantung menjadi zikir. Dunia yang dulu ramai kini sunyi,
Tapi sunyi itu indah, sebab di sanalah dia bersemayam. Dan akhirnya, ketika titik fana itu tercapai, engkau akan memahami makna dari kalimat yang dahulu hanya engkau ucapkan dengan lisan. La ilaha illallah. Tiada aku, tiada engkau, tiada selain dia. Segalanya tenggelam dalam kehadirannya yang mutlak. Tidak ada lagi dualitas antara pencinta dan yang dicintai, antara hamba dan Tuhan. Yang ada hanyalah cinta yang abadi, yang menyatu tanpa perbatasan. Dan saat kesadaran itu menyelimuti seluruh dirimu, engkau akan menangis dalam keheningan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya engkau tahu, ternyata selama ini yang kau cari, yang kau rindukan, yang kau sembah, tidak pernah jauh. Ia selalu ada, bahkan di balik napasmu sendiri. Maka fana bukan akhir, melainkan kelahiran baru. Lahirnya ruh yang hidup bukan dengan aku, tapi dengan dia. Bab 7, kembali dari fana. Hidup sebagai bayangan kasihnya di dunia. Setelah fana, setelah diri melebur dalam samudra kehadirannya, ada saat di mana Allah memanggil sang hamba untuk kembali. Bukan agar ia terpisah darinya, tapi agar ia menjadi perpanjangan tangan kasihnya di dunia. Kembalinya seorang hamba dari fana bukanlah kemunduran, melainkan panggilan ilahi untuk menjadi cermin cinta yang hidup. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, sebab dirinya telah tiada. Ia hidup karena Allah menghendakinya untuk menjadi jalan bagi kebaikan, rahmat, dan cahaya. Inilah tahap baqa, kekal dalam kesadaran Allah setelah fana dalam diri. Di titik ini, seseorang tidak lagi memisahkan dunia dari ketuhanan, karena ia telah melihat bahwa keduanya hanyalah dua wajah dari satu kenyataan, yang tampak dan yang tersembunyi. Maka segala sesuatu menjadi tempat turunnya kasih Allah. Tidak ada lagi aku berbuat baik atau aku membantu, sebab ia tahu semua hanyalah Dia yang bekerja melalui dirinya. Orang yang telah kembali dari fana membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Tatapannya lembut tapi dalam. Perkataannya sedikit, tapi setiap katanya menyentuh hati yang mendengar. Ia tidak berdebat karena ia tahu kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran hanya perlu dihadirkan. Ia tidak marah pada kebodohan karena ia melihat bahwa setiap jiwa sedang menempuh jalannya sendiri menuju Allah. Ia tidak menilai dosa orang lain sebab ia sadar yang menutupi dosa dan yang memberi tobat hanyalah Dia. Hamba yang telah kembali dari fana menjadi seperti hujan di padang gersang, datang tanpa suara, tapi menghidupkan yang mati. Ia memberi tanpa merasa memberi, hadir tanpa menuntut dikenali. Dalam dirinya, sifat-sifat Rahman dan Rahim berdenyut dalam keheningan yang lembut. Namun kehidupan setelah fana bukanlah kehidupan yang tanpa ujian. Justru disinilah makna keikhlasan diuji kembali. Sebab saat hamba mulai menjadi saluran kasih Allah, dunia akan kembali mengujinya dengan pujian, penghormatan, bahkan godaan untuk merasa mulia. Tapi hati yang telah mengenal fana tidak lagi terguncang. Ia tahu, semua itu hanyalah cermin yang sedang memantulkan dirinya sendiri. Maka ia tidak mengklaim kemuliaan, tidak juga menolak penghormatan. Ia hanya menerimanya sebagaimana datangnya, tanpa meninggalkan jejak di dalam hati. Ia berjalan di dunia seperti bayangan yang bergerak mengikuti cahaya, tanpa suara, tanpa klaim, tanpa pamrih. Di tahap ini, amal menjadi alami seperti napas. Ia tidak lagi memikirkan apa yang harus dilakukan, karena setiap langkahnya diarahkan oleh kasihnya. Ia menjadi mata bagi yang buta, telinga bagi yang tuli, dan hati bagi yang kehilangan arah. Setiap tindakan kecilnya menjadi bentuk ibadah. Senyum, diam, bahkan tidurnya pun penuh makna, karena semua dilakukan dalam kesadaran Allah. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang menakutkan, tapi sebagai taman tempat sifat-sifat Allah berkelindan dalam harmoni. Ia mencintai bukan karena ingin dicintai, ia memberi bukan karena ingin dipuji, dan ia hidup bukan karena ingin dikenang. Ia hidup karena cinta itu sendiri telah menjadi napasnya. Dan begitulah seorang arif sejati hidup di tengah manusia. Tampak biasa tapi batinnya seluas langit. Ia bekerja, menolong, tertawa, menangis seperti manusia lainnya, tapi hatinya selalu tenggelam dalam samudra ketuhanan. Ia tidak lagi memisahkan dunia dan ibadah,
karena seluruh hidupnya telah menjadi bentuk ibadah itu sendiri. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda kehadiran Allah, karena ia telah menjadi salah satu tanda itu. Dalam dirinya sifat Allah berdenyut, kasih-Nya mengalir, dan rahmat-Nya menetes ke setiap jiwa yang bersinggungan dengannya. Inilah kembalinya seorang kekasih Allah ke dunia. Bukan untuk mencari surga, bukan untuk menghindari neraka, tapi untuk menjadi pancaran kasih yang membuat dunia mengingatnya kembali. Bab 8. Misteri Ridha. Saat semua yang terjadi menjadi indah di mata hati. Ada satu keadaan di mana jiwa berhenti berperang melawan takdir, berhenti bertanya, mengapa, berhenti menolak dan memilih. Keadaan itu bernama ridha, kesejukan batin ketika segala yang datang diterima sebagai bagian dari kehendak yang sempurna. Ridha bukan berarti pasrah tanpa daya, tapi pasrah dengan kesadaran. Ia lahir bukan dari kelemahan, melainkan dari pengetahuan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kasih Allah. Di titik ini, hati menjadi tenang bahkan di tengah badai, karena ia tahu setiap hembusan angin pun bergerak atas izinnya. Ridha bukanlah sikap diam tanpa arah, melainkan tarian lembut di atas gelombang takdir. Pasrah tapi tidak pasif, menyerah tapi tidak kalah. Ia adalah buah dari keimanan yang matang, ketika seorang hamba tidak lagi mencari kenyamanan dalam keadaan, tapi dalam kehadirannya. Hati yang ridha tidak lagi menilai kehidupan berdasarkan suka dan duka. Baginya, semua adalah wajah-wajah cinta yang berbeda. Kebahagiaan adalah senyumnya, kesedihan adalah panggilannya, keberhasilan adalah kasihnya, dan kegagalan adalah pelukannya. Ia tahu bahwa setiap peristiwa adalah surat cinta yang dikirim dengan cara yang berbeda. Maka ia tidak lagi berusaha melarikan diri dari penderitaan, sebab ia tahu penderitaan pun adalah bentuk rahmat yang belum ia pahami. Ridha menjadikan hati seluas samudera. Segala yang masuk diterima, tapi tidak ada yang mampu mengeruhkannya. Ia tidak menolak gelombang, karena ia tahu laut diciptakan bersama gelombangnya. Ia hanya tenang, karena yang ia pandang bukan ombak, tapi lautan cinta yang tak bertepi. Namun untuk sampai pada ridha, seorang hamba harus melewati lapisan-lapisan kekecewaan yang dalam. Ia harus belajar melepaskan keinginan yang selama ini disangka doa, padahal hanyalah topeng dari ego yang takut kehilangan kendali. Ridha muncul ketika semua harapan duniawi telah luluh dan hanya tersisa satu harapan, agar Allah ridha. Saat itu hidup menjadi ringan karena hamba tidak lagi berjuang untuk menyesuaikan dunia dengan keinginannya, tapi menyesuaikan hatinya dengan kehendak Tuhan. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, ubahlah keadaanku," tetapi, "Ya Allah, ubahlah hatiku agar ridha dengan keadaan ini." Dan doa semacam ini, jika keluar dari hati yang tulus, akan membuat hidup menjadi seluas langit, karena tidak ada lagi ruang bagi penolakan. Ridha juga membawa pandangan baru terhadap waktu. Orang yang ridha tidak hidup di masa lalu, tidak gelisah tentang masa depan. Ia hidup penuh di dalam saat ini, karena disinilah Allah hadir. Ia tidak menyesali yang telah pergi, karena ia tahu setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan. Ia juga tidak terburu-buru menjemput yang akan datang, karena ia yakin setiap rezeki memiliki waktu yang tepat. Hatinya seperti danau di pagi hari, tenang, jernih, dan memantulkan langit tanpa distorsi. Ia tidak lagi mencari makna dari kejadian, karena makna itu telah menyatu dalam kesadarannya, bahwa segala yang terjadi adalah bentuk kasih-Nya. Dalam ketenangan itu, ia menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan, karena kebahagiaan itu tidak lagi bergantung pada apapun, selain kehadiran Allah dalam setiap napasnya. Dan ketika ridha telah mengakar dalam hati, hidup menjadi doa yang tidak pernah berhenti. Tidak ada lagi hari buruk, karena semua hari adalah milik Allah. Tidak ada lagi hal yang sia-sia, karena semua adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Di mata orang yang ridha, bahkan luka tampak indah, karena ia melihat tangan kasih yang sedang memperbaiki dirinya. Ia tidak lagi memohon untuk diberi sesuai keinginannya, tetapi agar keinginannya dijadikan sesuai dengan kehendaknya. Disinilah letak kebebasan sejati, ketika hamba tidak lagi tergantung pada keadaan luar, karena hatinya telah menyatu dengan ketenangan Allah. Dan pada saat itu,
setiap langkah menjadi sujud, setiap napas menjadi zikir, dan setiap peristiwa menjadi pelukan lembut dari Sang Kekasih. Bab 9. Cahaya dalam gelap. Mengenal Allah di tengah ujian. Setiap jiwa yang berjalan menuju Allah pasti akan melewati malamnya sendiri. Masa di mana cahaya tampak padam, doa terasa sunyi, dan hati seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak bertepi. Di sanalah Allah menyembunyikan pelajaran yang paling dalam, bahwa bahkan dalam gelap, cahayanya tetap ada. Hanya saja mata hati belum cukup jernih untuk melihatnya. Gelap bukanlah tanda bahwa Allah pergi, melainkan tanda bahwa Ia ingin engkau mengenalnya tanpa bergantung pada cahaya. Ia ingin engkau merasakan kehadirannya bukan karena karunia yang tampak, tapi karena cinta yang tetap hidup, bahkan ketika segalanya hilang. Maka ujian bukanlah hukuman, melainkan cara Allah memperluas pandanganmu, agar engkau tidak lagi mencari Dia di tempat terang, tapi menemukannya di dalam kegelapan hatimu sendiri. Dalam gelap, seorang hamba mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Saat tak ada lagi tempat bersandar, saat semua yang dicintai menjauh, saat doa terasa menggantung di udara tanpa jawaban, disitulah ego kehilangan kekuatannya. Topeng-topeng yang selama ini menutupi wajah jiwa mulai runtuh, dan yang tersisa hanyalah kejujuran yang telanjang. Aku tidak berdaya. Pengakuan itulah permata pertama dari makrifat. Sebab selama aku masih merasa mampu, cahaya Allah akan tertutup oleh sinar keakuan itu sendiri. Maka Allah dengan kasih yang tak terlukiskan menenggelamkanmu dalam malam ujian, agar kau belajar berjalan dengan mata hati, bukan dengan mata dunia. Ia menggelapkan jalanmu bukan agar kau tersesat, tapi agar kau berhenti dan menyadari bahwa yang menuntun langkahmu selama ini bukanlah dirimu, tapi Dia. Setiap ujian membawa dua kemungkinan, gelap yang menyesatkan atau gelap yang melahirkan cahaya. Bagi yang berkeluh kesah, gelap menjadi penjara, tapi bagi yang bersabar, gelap menjadi taman pengenalan. Dalam sepi itu, hamba mulai mendengar suara halus yang tak terdengar oleh telinga dunia. Bisikan lembut kasih-Nya yang menenangkan. Ia mulai merasakan bahwa Allah tidak sedang menjauh, tapi sedang memeluk dengan cara yang berbeda. Ia sedang mengajarkan cinta yang tidak bergantung pada suasana hati, tidak bergantung pada keadaan, dan tidak bergantung pada jawaban doa. Sebab cinta sejati tidak butuh tanda, ia hanya butuh kesetiaan. Maka orang yang mencintai Allah dalam gelap akan melihat cahaya yang tidak bisa dilihat oleh siapapun di siang hari. Ujian juga mengajarkan kelembutan yang tak bisa lahir dari kenyamanan. Orang yang pernah jatuh akan tahu bagaimana rasanya diangkat. Orang yang pernah kehilangan akan tahu bagaimana rasanya diberi. Orang yang pernah menangis dalam doa akan tahu bagaimana rasanya ditenangkan oleh kehadiran yang tak terlihat. Dari kegelapan lahir belas kasih, dari luka lahir empati, dari kehilangan lahir keikhlasan. Maka orang yang mengenal Allah di tengah gelap tidak lagi mudah menghakimi, tidak lagi sombong dengan kebaikannya sendiri, karena ia tahu semua cahaya yang ada padanya berasal dari kegelapan yang pernah ia lewati. Ia tidak lagi takut pada ujian, karena ia tahu di balik setiap gelap selalu ada tangan lembut yang menuntun. Dan akhirnya ketika hati telah terbiasa melihat cahaya di dalam gelap, hidup menjadi perjalanan yang damai. Ia tidak lagi memohon agar Allah menjauhkan gelap, tapi agar Allah menjadikannya mata yang mampu melihat cahaya di dalamnya. Karena baginya setiap gelap adalah undangan untuk mengenal Allah lebih dalam. Ketika dunia memalingkan wajahnya, ia tahu Allah sedang menatapnya. Ketika doa terasa sunyi, ia tahu Allah sedang mendengar lebih dekat dari sebelumnya. Maka setiap luka menjadi pengingat, setiap kehilangan menjadi pelajaran, dan setiap malam menjadi jalan pulang menuju cahaya yang tak pernah padam. Inilah makrifat di balik ujian, bahwa bahkan dalam gelap, Allah tetaplah cahaya. Dan hanya mereka yang pernah tersesat dalam malam yang tahu betapa indahnya fajar kehadirannya. Bab 10. Rahasia ikhlas tertinggi menghilang dalam cintanya. Pada akhirnya segala perjalanan ruhani bermuara pada satu pintu, pintu keikhlasan. Namun bukan keikhlasan yang sekadar menerima takdir, bukan pula keikhlasan yang hanya menahan diri dari keluh kesah, melainkan keikhlasan yang tertinggi, ketika diri ini lenyap dalam cintanya. Di tingkat ini,
Tiada lagi aku yang berbuat, tiada lagi aku yang mencintai, tiada lagi aku yang beribadah. Yang tersisa hanyalah Allah yang berbuat melalui hambanya, Allah yang mencintai melalui hati yang telah dibersihkan dari selain Dia. Inilah rahasia terdalam dari kata ikhlas. Berasal dari akar kata yang berarti murni, tanpa campuran, tanpa kepemilikan. Seperti air jernih yang tidak menuntut bentuk wadahnya, seperti cahaya yang tidak bertanya di mana ia harus bersinar. Dalam keikhlasan tertinggi, seorang hamba tidak lagi berusaha menjadi suci, karena ia telah menyadari bahwa kesucian sejati hanyalah milik Allah. Ia hanya menjadi cermin bening, tempat wajah cinta itu memantul tanpa hambatan. Keikhlasan sejati bukanlah hasil dari perjuangan keras, melainkan buah dari penyaksian. Ketika seseorang benar-benar menyaksikan bahwa tidak ada daya dan upaya selain Allah, maka siapa lagi yang akan ia tujukan amalnya? Ia sadar, setiap gerak ibadahnya bukanlah hasil niatnya sendiri, melainkan dorongan dari kasih yang menuntunnya untuk mendekat. Ia melihat bahwa bahkan keinginannya untuk ikhlas pun berasal dari Allah. Maka ia berhenti mengejar keikhlasan sebagai tujuan dan mulai membiarkannya tumbuh sebagai anugerah. Seperti bunga yang mekar bukan karena memaksa, tapi karena mengikuti irama matahari dan hujan. Ia tidak lagi berkata, "Aku ingin ikhlas," tetapi berbisik, "Ya Allah, jika Engkau ridha, jadikanlah aku saluran kehendak-Mu." Dan pada saat itu, ego yang halus pun larut, tenggelam dalam samudra rahasia cinta yang tidak lagi bisa dinamai. Dalam keadaan itu, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai napas alami jiwa. Zikir bukan lagi kewajiban, melainkan kerinduan. Doa bukan lagi permintaan, melainkan percakapan sunyi antara dua yang tak terpisahkan. Ia tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ia merasakannya di setiap desah napas, di setiap denyut nadi, di setiap pandangan yang jernih. Ia tidak lagi mengira bahwa ikhlas berarti menghapus perasaan, karena ia tahu cinta sejati justru menyalakan rasa, tapi menghilangkan keakuan di baliknya. Maka ketika ia memberi, ia tidak merasa sedang memberi. Ketika ia kehilangan, ia tidak merasa sedang dirugikan. Ketika ia dipuji, ia tidak merasa besar. Dan ketika ia dicela, ia tidak merasa kecil. Ia hidup dalam keseimbangan yang lembut, karena hatinya telah menyatu dengan arus kasih yang tidak pernah berhenti mengalir dari sumber abadi. Rahasia ikhlas tertinggi terletak pada kesediaan untuk hilang. Bukan hilang secara wujud, tapi hilang dari rasa memiliki. Orang yang ikhlas tidak lagi memegang apapun sebagai miliknya. Amalnya, ilmunya, cintanya, bahkan hidupnya. Semua dikembalikan kepada yang maha memiliki. Dan dalam kehilangannya itu, ia justru menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kehadiran yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Ia mulai melihat bahwa hidup ini hanyalah percikan kecil dari lautan cinta yang tak bertepi. Maka bagaimana mungkin ia mengklaim gelombang, sementara samudra pun bukan miliknya? Ia berhenti ingin dikenal, berhenti ingin dihargai, berhenti ingin dipahami. Karena cukup baginya bahwa Allah mengetahui. Dalam sunyi yang mendalam itu, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Damai karena telah hilang dalam cinta yang tak berujung. Dan inilah puncak dari segala perjalanan ma'rifat. Ketika hamba tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Tuhannya dalam kesadaran cinta. Ia masih hidup di dunia, masih berbicara, masih berjalan, masih berinteraksi. Namun hatinya telah tenggelam dalam samudera tauhid. Ia tidak lagi mencari Allah karena ia telah menyadari bahwa tidak ada tempat yang kosong darinya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena bagaimana mungkin kehilangan sesuatu yang seluruhnya miliknya? Dalam keheningan batin itu, ia hanya tersenyum, karena ia tahu, semua ini adalah Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Inilah rahasia ikhlas tertinggi, ketika yang mencintai dan yang dicintai menjadi satu. Ketika doa dan jawaban menyatu dalam keheningan, dan ketika segala sesuatu yang tampak hanyalah cerminan dari cinta yang Maha Esa. Maka biarlah diri ini menghilang dalam kehadirannya, sebagaimana setetes air yang akhirnya pulang ke lautan, tidak lenyap tapi menjadi satu dengan asalnya. Itulah makna sejati dari menghilang dalam cintanya. Pada akhirnya, keikhlasan bukan tentang melepaskan sesuatu,
tapi tentang menemukan siapa yang sesungguhnya memiliki segalanya. Saat kau tak lagi berkata "aku", di sanalah Allah berbicara melalui keheninganmu. Dan di saat itu, kau tak lagi beribadah kepadanya karena seluruh dirimu telah menjadi ibadah itu sendiri. Menghilang bukan berarti tiada, tapi berarti pulang, kembali menyatu dalam cintanya yang abadi.